Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuai dengan topik, yaitu tentang study versus corona, terutama pada pembelajaran daring selama masa pandemi. Berikut adalah profil saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azalia Sofyan, NPM 0361190002 dari semester 3A Prodi Pendidikan Biologi Universitas Pakuan. Berikut adalah skema pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pengertian dan gejala dari COVID-19. Yang kedua, ada dampak dan cara pencegahan dari COVID-19. Yang ketiga, ada pembelajaran selama COVID-19. Dan yang terakhir, ada prinsip dan solusi dalam permasalahan dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, berikut adalah video yang akan saya tampilkan mengenai apa sih COVID-19 itu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum paham apa itu COVID-19 atau virus corona. Selamat menyaksikan ya. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak? Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai? Bingung? Khawatir? Penasaran? Grogi? Sedih? Aku bisa mengerti kalau kamu merasa. Aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Nah, setelah kalian menyaksikan mengenai video tentang COVID-19, sekarang saya akan bahas mengenai apa sih itu COVID-19 atau corona. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Di Indonesia sendiri bisa dikenal dengan COVID-19 atau corona. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, bahkan hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 ini merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Kasus pertama kali penyakit ini terjadi di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember tahun lalu. Untuk penyakit corona atau COVID-19 ini tidak memandang usia, bahkan dari mulai bayi, balita, hingga lansia pun juga kita bisa terkena COVID-19. Jadi untuk siapapun di luar sana, teman-teman kalian atau keluarga kalian harus tetap bisa menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Berikut adalah gejala pada COVID-19. Yang pertama itu adalah gejala yang paling umum, yaitu seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian ada gejala yang sedikit tidak umum seperti nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas, sakit kepala,
hingga hilangnya indera perasa dan adanya ruam-ruam pada kulit seperti kemerahan. Kemudian ada juga gejala yang serius, yaitu seperti kesulitan bernapas, nyeri dada, kemudian hilangnya kemampuan mencium sesuatu. Lalu selanjutnya ini ada dampak dari COVID-19. Ada beberapa sektor yang mengalami dampak dari COVID-19. Yang pertama itu ada dampak dari sektor ekonomi. Seperti yang kita tahu, banyak pengangguran di luar sana yang meningkat. Banyak karyawan-karyawan yang di PHK oleh kantor-kantor, seperti pengurangan karyawan atau apapun itu. Kemudian ada membuat konsumsi rumah tangga jauh sangat dalam, kemudian kontraksi PMI manufakturing, kemudian penurunan kinerja impor, dan adanya dampak inflasi. Kemudian sektor yang kedua yaitu sektor pendidikan, yaitu tidak adanya pembelajaran di ruang kelas, karena memang di seluruh kota yang ada di Indonesia ini menerapkan kebijakan untuk pembelajaran atau sekolah itu daring atau dalam luring, yang bisa kita lakukan seperti di media sosial atau mungkin di secara tidak langsung tatap muka dengan guru. Kemudian ada kesenjangan sumber daya, kemudian proses belajar terasa lebih berat karena memang lebih dibebankan kepada orang tua dan peserta didik. Kemudian meningkatnya resiko berbahaya, karena memang yang saya tahu itu untuk peserta didik atau anak-anak SD, SMP, bahkan sampai kuliah pun juga mereka dibebani oleh tugas-tugas yang banyak, sehingga mereka mungkin merasa stres, mereka tidak bisa fokus, sehingga akan menimbulkan resiko berbahaya. Kemudian yang selanjutnya ada sektor pariwisata, yaitu menurunnya tingkat kunjungan dari turis domestik atau mancanegara, karena memang di setiap negara sudah diberlakukannya PSBB atau lockdown. Kemudian ada sektor manufaktur, yaitu turunnya penghasil tekstil dan pakaian. Lalu ada sektor transportasi, yaitu berkurangnya jumlah penumpang dalam setiap angkutan umum, baik itu angkot atau mungkin bajai dan yang lainnya, karena memang kita harus jaga jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian ada sektor sosial, yaitu mengurangi aktivitas sosial masyarakat, dilarang berkerumun dan menghadiri acara-acara tertentu. Karena kita, balik lagi, kita kan harus menjaga jarak dengan sesama manusia yang lainnya. Kita juga tidak boleh berkerumun agar tidak ada sentuhan-sentuhan dari manusia-manusia atau orang-orang yang terdekat kita. Dan untuk acara-acara pun juga seperti rapat atau meeting itu diganti dengan daring, seperti dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Lalu yang terakhir ada bagi masyarakat, yaitu kekerasan rumah tangga. Jadi memang dari dampak 1 sampai ke 7 ini adalah dampak yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kalian juga harus mengingat bagaimana sih cara pencegahan dari COVID-19 ini. Yang pertama ada 3M, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, kapanpun itu kita harus mencuci tangan. Kemudian kita juga harus bisa memiliki atau mempunyai hand sanitizer di tas kita. Ketika kita berpergian juga kita harus siap-siap. Jadi kita tidak hanya menggunakan masker, kita juga harus mencuci tangan dan menjaga jarak dengan teman-teman kita ketika sedang berada di luar. Kemudian ada 3T atau pemeriksaan dini, testing, kemudian pelacakan atau tracing, dan perawatan atau treatment. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai pembelajaran daring saat pandemi. Kita juga harus tahu dulu nih, pembelajaran jarak jauh itu apa sih pengertiannya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Tujuan dari PJJ ini untuk apa? Yaitu untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian untuk mencegah penyebaran dan penularan dari COVID-19 itu sendiri di satuan pendidikan, bahkan di satuan yang lainnya. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Berikut adalah beberapa pembelajaran daring harus kita tahu seperti prinsip PJJ. Prinsip PJJ yang pertama itu kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan lahir batin menjadi pertimbangan utama
Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Jadi agar peserta didik juga tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh. Kemudian adanya materi yang bersifat inklusif, kemudian aktivitas dan penugasan yang bervariasi, tidak hanya tugas-tugas saja yang diberikan ke peserta didik, harus juga diimbangi dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian ada hasil belajar diberi umpan balik. Ketika memang peserta didik sudah mengerjakan tugas, guru pun juga harus bisa memberi feedback kepada anak itu sendiri, baik itu nilai ataupun yang lainnya, karena memang peserta didik juga sudah berusaha. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi, baik itu antara peserta didik dengan orang tua atau peserta didik dengan guru. Kemudian yang selanjutnya ini ada fasilitas dari PJJ. Waktu pembelajaran daring sepanjang hari itu menyesuaikan dengan ketersediaan waktu peserta didik dengan orang tua dan guru juga. Kemudian ada kondisi dan kesepakatan antara peserta didik dan orang tua. Karena memang selama pembelajaran daring ini disesuaikan dengan orang tua dan muridnya dan anaknya maksudnya. Kemudian proses pembelajaran daring juga terdiri atas tatap muka virtual atau yang sering kita gunakan dengan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjelaskan sesuatu materi, baik itu dari dosen ataupun itu dari guru. Dan adanya Learning Management System atau LMS, baik itu di dalamnya ada seperti tugas-tugas atau mungkin materi-materi yang bisa ditambahkan oleh guru atau peserta didik atau bahkan dosen. Kemudian ada media dalam PJJ. Yang pertama itu yang bisa diakses adalah rumah belajar, TV edukasi, ruang guru, Kuiper, buku digital open access, kemudian ada kursus daring untuk guru Simulink. Kemudian juga ada beberapa kelola dalam jaringan itu untuk siswa maupun mahasiswa. Kemudian apa sih kendala dan dampak dari PJJ? Nah, kendalanya itu yang pertama, metode pembelajaran yang tidak fleksibel, karena memang yang saya rasakan untuk pembelajaran itu bisa kapan saja, tidak mengenal waktu libur, atau bahkan ada juga yang selalu dibebani oleh tugas. Kemudian membutuhkan kontrol diri yang tinggi dan gangguan eksternal. Kemudian jaringan dan fasilitas yang kurang memadai, karena memang banyak kota-kota di Indonesia juga yang kurangnya fasilitas dari pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian dampaknya itu apa? Yang pertama, otomatis kesehatan mental. Kesehatan mental anak juga pasti akan terganggu ketika memang dia merasa stres dengan banyaknya tugas, pasti akan merasa terganggu. Kemudian perasaan cemas dan khawatir. Kita juga bisa cemas dan khawatir ketika tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen itu tidak terselesaikan atau bahkan sudah melewati deadline atau pengumpulannya. Kemudian keterlambatan belajar, karena memang ada mungkin beberapa guru atau dosen yang tidak memberikan materinya, hanya memberikan tugas. Jadi mungkin dari untuk peserta didik juga merasa kurang puas, kurang mengerti apa sih yang kita pelajari selama beberapa pekan. Kemudian yang terakhir adalah solusi dalam PJJ. Yang pertama, haruslah memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ yang dapat dilakukan secara produktif agar dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang lebih menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Mungkin memang setiap daerah juga memiliki kondisi yang masing-masing dari mulai jaringan atau fasilitasnya. Jadi memang harus bisa membuat bagaimana caranya peserta didik itu senang dengan belajar walaupun dengan keadaan kita di rumah. Kemudian memberikan fasilitas kepada masyarakat, terutama ini tuh untuk peserta didik, orang tua dan bahkan untuk guru, seperti fasilitas berupa kuota atau mungkin fasilitas lainnya. Kemudian yang keempat itu penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring, karena memang sebetulnya untuk pembelajaran daring ini yang penting anak juga bisa mengerti apa pembelajaran yang dia pelajari ketika di rumah. Nah, sudah cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.